Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 12 Maret 2023 saya akan menyampaikan pendapat tentang peluang kesempatan bisnis di bidang peternakan dan kesehatan hewan ini. Jadi sebelum saya menyampaikan masalah teknisnya, itu intinya secara mentalitas dulu, mentalitas secara umum. Jadi mentalitas secara umum orang usaha apapun gitu, nomor satu harus punya keyakinan. Jadi tanamkan diri kita harus yakin bahwa apa yang akan kita jalani ini pasti berhasil. Keyakinan kita. Jadi punya keyakinan dulu untuk membangun sebuah semangat. Jadi istilahnya orang perang kita sepenuhnya bahwa akan menang. Artinya dengan keyakinan itu akan menjadi power kita untuk melangkah. Nah kemudian yang kedua harus berani. Jadi artinya karena tidak ada segala sesuatu itu nggak ada konsekuensi. Jadi semuanya pilihan. Contoh katakanlah orang jadi pegawai juga punya konsekuensi. Ketika orang mau jadi pengusaha juga punya konsekuensi. Dan memang secara hukum alam kehidupan itu ya memang sangat dinamis dan berwarna-warni. Dan setiap pencapaian itu tidak ada tanpa perjuangan. Jadi artinya setiap pencapaian itu pasti harus dibayar dengan perjuangan. Kalau secara hakikat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi artinya kan kalau kita sebagai orang Islam, kalau orang itu istilahnya kan kalau di Al-Qur'an gitu, Al-Qur'an gimana? Jadi barang siapa mengusahakan sesuatu dunia atau apapun, tapi ditujukan untuk akhirat, bukan berarti hanya ibadah, sholat, zakat dan sebagainya ya, tapi kita usaha, tapi kita niatkan nanti ketika usaha kita untuk kebaikan jalannya Allah, Allah pasti akan memudahkan dan melipat gandakan. Tapi barang siapa dia usaha untuk dunia, juga Allah tidak akan mendolimi sedikit pun, akan diberikan sepenuhnya dari hasil keringat kita. Jadi artinya secara hukum alamnya Gusti Allah, Allah sangat adil. Jadi artinya niat kita harus benar. Jadi harus berani. Jadi artinya karena kalau kita terlalu banyak berpikir dengan sebuah konsekuensi, semuanya benar. Logika kita akan membenarkan bahwa kalau saya usaha nanti resikonya begini, benar. Bahwa kalau saya nggak usaha kan saya aman begini, benar. Tapi semua pilihan. Artinya semakin katakanlah tinggi tingkat resiko konsekuensi itu, ya semakin tinggi juga pencapaian kita. Itu. Nah, kemudian kalau orang udah berani, itu pasti akan muncul kecerdasan. Karena kalau orang itu tidak ada orang penakut yang cerdas, nggak mungkin. Karena ketika orang takut pasti akan terkungkung, akan dibatasi dengan sekat-sekat cara dia berpikir dan melangkah. Wah mau gitu selamat dan tanda petik secara nilai universal. Nilai universal itu nilai agama, itu tidak bertentangan dengan nilai agama. Tapi kalau bertentangan dengan nilai agama pasti melanggar hukum universal. Tapi kalau kita mengikuti hukumnya manusia, belum tentu itu juga benar secara universal. Kalau agama kelihatan nggak universal, itu hanya asumsi kemampuan keterbatasan otak manusia. Tapi kalau yang sebenarnya bicara universal, itu ajaran agama Islam. Itu sebenarnya kalau saya sebagai penganut agama Islam. Nah kemudian itu secara mentalitas. Yang kedua mentalitas secara teknis. Nah, secara teknis itu orang yang pertama kali orang itu harus punya ilmu pengetahuan. Jadi kalau usaha tanpa ilmu pengetahuan ya repot. Di bidang apapun harus punya ilmu pengetahuan. Nah, kalau sudah punya ilmu pengetahuan, sekecil apapun ilmu pengetahuan itu kita action dulu. Kita punya ilmu diamalkan, ilmu itu harus diamalkan. Dan nanti dengan seiringnya waktu ketika katakan kita ada ilmu sedikit kita amalkan, pasti nanti akanlah muncul ilmu baru, kebukalah ilmu baru. Tapi kalau kita hanya terus punya ilmu tanpa diamalkan, ya hanya istilahnya dalam artian itu istilah wadah, ya hanya terus menumpuk, enggak terekspresikan. Jadi contoh kita punya ilmu pengetahuan tentang penyakit cacingan. Ya, jadi artinya langsung aja kita ketemu peternak, dalam arti contohnya gitu, ya kita menerangkan tentang penyakit cacing kemampuan itu dulu. Nanti dari situ akan muncullah diskusi kalau logikanya, muncul diskusi, akhirnya ternyata ada kasus diare, muncullah terus seperti itu. Jadi yang pengetahuan kemudian action. Nah setelah action ini biasanya muncul permasalahan paling pahitnya. Apa? Ketika muncul permasalahan justru ilmu baru bagi kita. Tapi kalau kita kata nggak muncul kalau nggak action nggak akan muncul permasalahan.
Jadi ketika orang Islam akan muncul permasalahan, ketika ada muncul permasalahan selama kita sebagai orang yang misalnya laki-laki dalam tanda petik bahasa saya gitu ya, itu kan menjadikan kita fight, menjadikan kita kuat sisi apapun, karena bisnis kompleks. Kompleks apa? Tidak hanya di Indonesia ini, kalau pengalaman saya selama berjalan kurang lebih dari 15 tahun gitu, itu tidak butuh pintar saja. Kenapa ini saya sampaikan? Jadi boro-boro katakanlah istilahnya yang tidak lengkap perizinannya bahasa secara politik, yang lengkap juga itu masalah. Ini Indonesia. Lah artinya kalau nggak punya mental berani, tutup, selesai. Jadi Indonesia itu saya amatin, entah yang saya sampaikan tadi, harus punya pengetahuan, harus berani, dan akhirnya harus cerdas. Jadi akhirnya ketika cerdas itu kan cepat, tapi kecerdasan itu tercapai itu tadi karena kita action. Akhirnya secara alam bawah sadar kita, otak kita itu sudah terasah, kita bagian cepat gitu lahiriannya. Kalau hakikatnya karena kita di jalannya Gusti Allah, ya Gusti Allah memberikan ilmu secara spontan. Karena apa? Enggak ada persiapan. Enggak ada persiapan. Saya bukan mau nakut-nakuti sih, karena ini pengalaman hidup saya, enggak saya sampaikan, tapi artinya dalam artian ketika ada permasalahan tidak usah khawatir. Selama kita insya Allah di jalur yang benar, pasti ada hasil Gusti Allah. Kalau pengalaman saya itu hanya sebuah simulasi bagi kita untuk kita menjadi kuat. Kalau pengalaman saya, itu hanya sebuah simulasi. Itu memang Tuhan mengirimkan seperti itu, karena kalau hanya simulasi training itu tidak real, tidak benar, tidak menghentak. Tapi ketika katakanlah itu dalam kehidupan itu memang menghentak untuk menjadi kita kuat gitu kalau itu. Nah, kemudian setelah itu teknis seperti itu, kemudian setelah itu harus ketika katakanlah ada permasalahan, otomatis kan kita akan muncullah solusi-solusi yang membuat kita menjadi dinamis, inovatif. Inovasi, kreasi akan muncul di sana. Contoh katakanlah saya bikin Manila Blog, kemudian jualan Manila Blog aja karena marketing. Manila Blog, kenapa Manila Blog ini dia dibutuhkan? Nah, tetapi karena belum teredukasi masih kesalahan luas, nah, otomatis kan tidak diterima pasar kan. Nah, akhirnya kita ya harus memaksa pasar. Berarti apa? Ada sebuah edukasi, ada sebuah pendidikan pada masyarakat bahwa apa sih nilai manfaatnya, nilai benefitnya dengan Manila Blog dibandingkan minimal serbu, contoh seperti itu. Nah, itu pasti akan muncul inovasi, kreasi. Nah, seperti itu. Kalau kita udah inovasi, kreasi, ya di sana permasalahan akan muncul lagi. Orang yang lemah itu pasti akan merasa tidak mau menyelesaikan, akhirnya dia mending berhenti. Nah, akhirnya di sana butuh tingkat istiqomah, konsistensi. Jadi, kalau orang konsisten itu insya Allah itu konsisten aja. Karena apa? Ya segala kalau di dunia ini kan kalau bahasa saya kan dunia ini hanya permainan, ya enggak. Semuanya ditanggung jawab, apalagi hanya dunia obat-obatan lah. Itu seperti apa? Dibandingkan ilmunya Gus itu hanya tidak ada apa-apanya kan. Ilmu kehidupan dunia kita ini kan kalau dibandingkan ilmunya Gus kan hanya setitik embun dalam samudra yang luas. Lah kalau obat hewan ini hanya bagian dari peternakan. Jadi seberapa artinya kalau kita akhirnya bisa memandang demikian, kita itu akhirnya hidup akan bahagia. Jadi menganggap masalah itu bukan sebuah masalah yang berat. Gitu. Saya bisa begini karena saya melewati. Saya juga tidak bisa. Artinya tapi sebelum jangan terjadi pada Bapak Ibu semuanya, tapi artinya minimal pahitnya ada itu pernah ingat omongan saya. Jadi namanya permainan, saja permainannya Gusti Allah kan, ya permainan seperti itu. Jadi artinya kita harus punya konsistensi. Karena kalau kelemahan, contoh menangnya orang Cina real, itu kan menang nanti apa? Di konsistensi. Cina itu kan sangat, mohon maaf ya, bangsa Cina rata-rata oknum aja lah, kalau salah nanti masuk YouTube misalnya. Rata-rata mukanya juga mengenakan. Dibeli 100 kali juga nggak pernah terima kasih, jarang ya, ada tapi jarang, ya enggak. Udah kaya raya juga masih cemberut gitu, ya. Itu rata-rata orang Cina, tidak semua orang Cina. Rata kan seperti itu. Nah, tapi dia punya kekuatan di situ, dia kekuatan di stand dia, di kuat bertahan, konsisten dia. Mau laku dia bertahan terus. Itu akhirnya dia sukses. Kalau sekolah mohon maaf tinggi kita, anak orang SMA itu mungkin pada kenal lah, sekolah yang mungkin hanya SMP, hanya SMA. Makanya ketika dia kuliah dikit jago dia orang Cina. Wong SMP aja dengan sarjananya Indonesia, positifnya bener kan ya? Apa banyak nyatanya dokter hewan sebenarnya kan jadi buruhnya orang Cina lulusan SMP, bener nggak Pak? Jadi ya dia menanti konsisten. Biarpun mukanya cembut dia bertahan kuat. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah kita kadang-kadang hanya ini di tingkat pencapaian, tidak tahu kekuatan dia untuk bertahan di situ. Nah kemudian
Nah ini tidak, saya menyebut etnis sisi negatif dan sisi positifnya. Artinya diambil nih nilainya. Nah, nilainya sisi negatifnya Cina itu mukanya susah senyum, ya enggak? Karena kecapean bekerja mungkin kan. Nah kemudian tapi sisi positifnya kekuatan dia untuk bertahan. Nah orang kita punya sisi positif ramah. Kalau dibeli mudah berterima kasih. Ya artinya kan membuat orang nyaman. Nah coba kita pikirkan kalau kita kombinasikan nilai positifnya Cina tadi yang konsisten bertahan dengan keramahan kita yang tulus, seperti apa kekuatan kita akhirnya, kan seperti itu ya. Nah, karena nomor satu tetap konsistensi gitu. Kalau saya amatin anak buah saya juga sama, anak buah saya itu rata-rata yang kuat bertahan 6 bulan lolos dia. 6 bulan enggak, emang enggak lolos. Alhamdulillah yang nambah lolos, alhamdulillah hidupnya ya hanya bisa dibilang sakitnya itu hanya 6 bulan pertama aja lah ya Bu ya. Contohnya kesananya ya cenderung istiqomah gitu. Jadi ini modal mental. Nah kemudian setelah itu kita harus punya sebuah nilai komitmen yang kuat. Komitmen itu tidak hanya masalah kejujuran. Komitmen itu ya kalau bahasa yang paling komit adalah amanah dengan diri kita sendiri. Ya kejujuran itu kan tidak hanya masalah katakanlah kita disuruh beli rokok kembali bukan, tapi kejujuran diri kita. Kejujuran diri kita. Oh bahwa saya kepada customer itu harus benar, harus benar-benar katakanlah tidak hanya mengambil profit, empati dan sebagainya, itu kan sebuah kejujuran, amanah. Oh, bahwa kita sama anak buah kita harus peduli, itu kan kejujuran diri kita. Bahwa saya untung, anak buah juga harus untung, itu kan amanah kita. Ya, artinya amanah itu kan seperti itu. Tapi kan kalau jujur itu terlalu sempit, gitu. Jadi nilainya amanah. Amanah itu kan sangat lengkap di situ. Amanah itu. Dan Kanjeng Nabi itu amanah itu kan tidak hanya masalah jujur di sisi jual beli, itu kan bukan, sangat kompleks. Jadi itulah tingkat komitmen. Jadi artinya makanya kalau paling sepelenya janji gitu, contohnya ya janji katakanlah kan itu kan hanya bagian dari amanah itu kan kalau saya alhamdulillah yang pasti ada, tapi saya berusaha sekomitmen mungkin. Kalau udah janji sama siapapun dia, nanti kemudian ada yang janji, contoh saya hari ini janjian sama pelanggan yang omsetnya katakanlah 1 juta gitu, tiba-tiba ada pelanggan yang omsetnya 100 juta nelfon saya tetap tidak bisa. Tetap yang akan saya menangkan komitmen saya berjanji dengan yang 1 juta. Banyak ada contoh teman saya. Ada teman saya undang acara sholawatan. Ya Pak, saya bisa. Kemudian setelah pada H-1-nya dia membatalkan. Kenapa? Karena akan ada bisnisan yang saya insya Allah gak akan berhasil. Karena secara makro ini yang nanti yang ngatur Gusti Allah, dan Gusti Allah akan ngikutin relnya. Ya, jadi dia akan memenuhi relnya. Jadi kadang-kadang orang itu pola berpikirnya materialistik. Ya kalau kata logika itu kan sholawatan itu gak nampak, sholawatan itu tidak nampak hasilnya, paham nggak ya? Tetapi kalau wah ternyata ada bisnis dan sebagainya, itu akan nampak. Tapi baru sama-sama kalau kita bisa abstrak sama abstraknya. Ya, mungkin juga belum tentu. Ya, tapi kalau sholawatan kalau bagi orang beriman pasti berkah. Itulah contoh katakanlah dalam kehidupan sebuah komitmen. Kalau saya seperti itu. Mungkin Pak Didi sudah banyak kenal saya Pak ya. Saya pola saya seperti itu. Saya jarang membatalkan. Saya hampir membatalkan, kecuali membatalkan, tapi saya hampir tidak batal ya. Saya hampir tidak membatalkan. Ketika orang saya sudah janji, saya jarang membatalkan. Kalau itu kan kejujuran. Kalau saya membatalkan karena alasan sesuatu yang secara logika manusia yang dangkal itu menguntungkan, itu kan berarti kan tidak komitmen, tidak jujur berarti kan gitu kan. Rata-rata tapi saya mati mentalnya kita seperti itu. Jadi mana yang lebih menguntungkan secara material, itu rata-rata. Ya, pola pikir itu sebenarnya kalau terpupuk diri kita kalaupun kita tercapai sebuah materi itu lelah. Yang jadi mohon maaf seperti bapak-bapak oknum Cina tadi, itu kaya raya tapi lelah, senyum aja tidak bisa. Kalau perlu mohon maaf kadang kaos aja tidak kebeli, nggak sempat kan ya. Benar itu kan, ada saya pelajari saja itu udah kaya raya pemain sampai kaosnya juga kaos yang apa itu yang dipromosi gitu Pak, sandalnya itu banyak. Jadi sangat-sangat menikmati. Makanya kalau bisa kan kita sebagai orang Islam itu ya usaha harus kaya raya, karena usaha lah ini harus tapi berkah. Jadi kaya tetapi kita bisa menikmati.
mati untuk diri kita, untuk orang lain dan sebagainya. Jadi itu mental yang harus saya tanamkan. Kematian, moga-moga bapak-bapak ini saja bisa berjodoh. Karena apa? Saya menyamakan istilahnya persepsi tujuan hidup, ya enggak? Tujuan hidup. Karena mohon maaf ya, istilahnya kalau saya pandang sederhana lah, yang namanya bisnis bagi saya sederhana. Karena artinya hakikinya secara real itu kan kebutuhan manusia juga tidak banyak. Tapi kemauan manusia lah yang banyak, nafsunya manusia yang banyak. Kalau kebutuhan, punten saya katakanlah, kalau saya punya penghasilan 1 juta, saya juga belum tentu kemakan 50.000. Ya, real itu manusia itu secara real kebutuhannya sedikit, hanya kebutuhan dan nafsunya lah yang banyak. Makanya kalau bisa kita ya banyak, tapi artinya berkah. Paham ya? Itu sampai situ. Kemudian saya lanjutkan secara teknis di obat hewan istilahnya sangat potensial. Kenapa potensial? Karena sebenarnya banyak sektor. Rata-rata orang itu mengambil satu sektor saja, mereka survive. Contoh katakanlah orang yang menekuni di obat unggas, rata-rata mereka main di sana semuanya. Nah, kembali lagi ke inovasi tadi, orang harus cerdik. Ketika orang di tahun 2005 itu semuanya ke unggas semuanya. Saya tidak, saya menarik diri. Tanya Pak Siap ya. Saya bukan bikin obat unggas, tapi saya di sana. Ini obat yang besar, tidak ada yang melirik. Jadi artinya dalam tanda petik kita harus visioner, harus pandai analisis. Ketika orang terjun di sana semuanya, saya tidak perlu ikut-ikutan. Karena jadi artinya harus punya strategi tahu peta. Jadi kalau caranya gitu kita akan bergantung sama orang. Jadi pada saat tahun 2005 saya merintis itu orang padi pengen tahu lah itu lagi hebat-hebatnya unggas. Justru saya tidak melihat sama sekali. Langsung saya banting setir, saya menggarap yang besar. Karena saya tahu peta bahwa sesungguhnya kebutuhan protein hewani dari unggas dan hewan besar itu sama. Kebutuhan khusus juga besar, kebutuhan daging juga besar. Daging ayam juga besar, daging sapi juga besar. Tapi kenapa orang lari semua ke unggas? Karena populasi kita tadi mereka instan, populasi besar, omsetnya gede. Padahal tidak sadar kalau yang real pasar itu adalah kemampuan pasar, kemampuan daya serap produk akhir tadi. Artinya daya serapnya daging sapi sama daya serapnya daging unggas itu tidak ada bedanya. Nah, kalau nilai tinggi sapi malah saya langsung saat itu yang saya rintis pada hewan besar. Nah pada saat akhirnya singkat cerita aja, pada saat katakanlah orang itu katakanlah di 2011 lomba sapi, saya udah menang duluan start. Karena di unggas saya itu mulai goyang. Saya sudah settle di hewan besar. Ketika orang di hewan besar itu lari ramai di situ, saya mulai menampakkan kaki saya di mana? Saya di obat burung. Itu real. Jadi saya menang, tapi dalam arti itu bukan karena semata saya, itu karena Gusti Allah memberikan wawasan gitu istilahnya. Jadi itu saya langsung tanya tahun Bu Isma belum ketemu sama saya udah merintis obat burung, obat burung itu saya udah merintis. Biarpun kata jalan-jalannya saya obat burung karena udah jalan. Sampai hari ini ya alhamdulillah, istilahnya kalau untuk kita tidur makan dari katakanlah porsi obat burung. Nah pada saat di obat burung itu epot itu gitu, saya langsung bidik pet animal. Dan gak gede, saya mulai besar pet animal akhirnya baru di tahun 2000. Saya pet animal langsung membidik di tahun 2014. Dan besar jalan, saya langsung membidik di 2014an saya main pet animal buat anjing kucing. Nah, sekarang alhamdulillah di tahun 2000 saat Covid itu kemarin orang itu kan di rumah semuanya pada main peliharaan. Saya di tahun 2017 saya obat burung sama obat anjing kucing saya ramenya bukan main. Sapi turun, tapi itu besar. Jadi akhirnya, ya itu maksud saya kalau Ismail tak kasih wawasan teknisnya nanti Pak Jaib ya. Tapi artinya nih wawasan biar nanti tidak monoton, paham? Jadi pola pikirnya tidak monoton. Makanya akhirnya saya hampir semua lini tentang ilmu kesehatan hewan saya paham. Diajak bisa unggas, Pak, jadi saya bisa. Dan Pak Iwan tentang animal saya akan paham. Jadi seperti itu. Jadi harus masih mudah-mudah. Jadi mudah-mudah harus visioner. Cara pandang, cara berpikirnya harus visioner. Bisa dipahami ya. Jadi seperti itulah. Kemudian contohnya katakanlah
Kalau bicara pasar yang paling real itu kalau contoh ambil aja Dewan Besar. Dewan Besar itu pasar yang paling real kebudayaan banyak itu adalah dari sisi yang sifatnya pakan. Makanya paling menang tetap orang pakan. Pakan sapi itu katakanlah omsetnya berapa? Omsetnya satu ekor sapi itu mengkonsumsi atas 10 kilo konsentrat. Kalau 10 konsentrat harganya dia katakanlah 30.000 per ekor sapi. Kalau katakanlah sapi itu ada 10.000, berarti harganya sehari dia 300 juta. Itulah. Nah, karena kita di sisi katakanlah bermain di obat, kita bicara premik, bicara fit aditif campuran pakan. Makanya kenapa ketika orang katakanlah anak buah saya bermain di obat yang besar injeksi, saya udah tinggal tanyain, saya udah main di planning. Nah, kalau saya tidak selangkah lebih maju terus, pola pikir saya anak buah saya juga tak kasih tahu sekarang. Jadi artinya ya saya pasti akan berbenturan. Makanya saya tidak pernah punya kompetisi. Tanya Pak Didi, ya. Saya hampir nggak punya kompetitor karena saya duluan. Apalagi sama anak buah, saya nggak punya kompetisi, nggak punya musuh. Benar nggak Pak Didi? Saya ada musuh nggak ada di pasar, nggak ada musuh. Kenapa? Saya bermain beda. Mereka ketika itu contoh saya selalu bermain berbeda. Makanya premik itu saya duluan. Itu orang contoh PT MSS Sapeta main, saya udah duluan main tahun dulu. Saat Fitlok Rame itu sudah main duluan, saya sudah bisa duluan. Nah, saat gilirannya, karena apa? Masa alamiah itu kan rezeki itu dipergulirkan. Rezeki itu dipergulirkan. Jadi saya ketika contoh dulu pertama kali paling terbesar itu Widul Makmur Perkasa. Itu WMP itu Fitlok terbesar itu Indonesia. Itu pertama kali main premik, alhamdulillah sama saya. Ya, tapi saat itu katakanlah saya harus jadi ambil, ada pendatang baru, itulah giliran saya. Jadi juga tidak pernah mengeluh dan harus berjuang. Saya mohon maaf merengek, enggak pernah tadi ya. Kalau enggak jadi ambil sudah ya. Saya banyak lah perusahaan CM dan sebagainya. Saat dia ngetop saya masih masuk. Jadi alhamdulillah secara pengalaman saya ketika pas saya masuk pilot pasti itu ngetop saat itu. Jadi saatnya itu saya turun. Jadi istilahnya ini bagian daripada strategi logis. Nah, kalau bicara katakanlah kenapa saya begitu, itu yang saya ambil pelajaran dari para sahabat Nabi Muhammad, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu cara bermainnya sebenarnya demikian. Sebenarnya cara bisnisnya mereka bisnis karena lebih maju duluan. Itu tadi kan contohnya Abdurrahman bin Auf itu kan orang tidak ada yang membeli kurma busuk, dia membeli kurma busuk. Saat kurma busuk itu dibutuhkan untuk obat, nggak ada yang punya kurma busuk karena semua orang jualnya kurma bagus. Akhirnya kurma busuk itu harganya 10 kali lipat gitu aja. Gimana mau miskin? Itu kan ya, tapi apakah dia cerdas? Bukan, karena dia tujuannya baik, dicerdaskan sama Gusti Allah. Itu kan real, itu sejarah yang itu. Abdurrahman bin Auf menjadi miliarder gara-gara kurma busuk. Karena jadi obat itu. Karena nilainya bukan nilai makanan, nilai obat. Seperti itu, paham ya? Jadi segmen daripada di hewan besar itu. Jadi ini termasuk kenapa anak besar juga saya ajak kalau ikut itu untuk berwawasan. Jadi biar tidak selalu berbenturan sama temannya. Tapi memang apakah itu mudah? Tidak ada istilahnya dalam artian itu sesuatu yang tanpa perjuangan. Bahasanya bukan sulit. Tapi intinya memang segala sesuatu harus diperjuangkan. Ya contoh katakanlah saya biogym contoh. Biogym itu kan produk mungkin yang punya sahar misa itu hanya saya sehingga orang itu belum berpikir tentang sahar misa. Rata-rata lactobacillus, kemudian apa dia menggunakan asparagillus dan sebagainya. Saya sudah bicara sahar misa. Itu sahar misa itu dari tahun 2007. Itu ketika di tahun 2018 SAS impor Saharumi dan sebagainya saya sudah punya duluan. Jadi saya sudah menangkap nama dulu kan, biarpun saya nggak segede mereka, tapi mereka minimal sudah punya percaya dulu karena sebenarnya menang duluan. Hanya nggak pintar marketing aja istilahnya gitu. Saharumi itu orang sekarang Saharumi kalau tahu Bapak Ibu lagi rame Saharumi itu. Harganya ada 60, saya udah duluan di tahun 2007. Jadi artinya inovasi itu di semua lini, baik produknya apapun. Ya contoh sekarang saya bikin untuk menaikkan produksi susu biolatasi kota Bu Isya. Itu kan saya merintis dari sekilo.
Nggak ada produk yang spesifik untuk menaikkan produksi susu gitu. Saya sudah merintis di tahun 2017, nggak laku ya biarin. Tapi saya eksis, tapi saya konsisten, tetap memproduksi biolaktasi. Suatu saat juga orderan banyak. Gitu. Jadi konsistensi itu dibutuhkan, makanya bahasa Pak Didi harus komplit. Ya, harus komplit. Kalau tidak komplit, ya memang lahirnya membuat kita tidak bertahan. Jadi makanya di agama disinyalkan apa? Ya lahir batin, syariat hakikat. Salah satu ya harus kerja keras, tidak bisa kita hanya harus kerja keras, harus berpikir. Setelah lahir kita harus bekerja, tidak bisa kita hanya secara parsial, hanya sebagian tidak bisa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang paling penting itu sih, karena Bapak Ibu kan jauh-jauh biasa kasih wawasan, bersama real pengalaman, dan insya Allah itu kebenaran gitu. Jadi semoga bisa diamalkan dalam bisnis ini. Nah, yang penting satu, mengingatkan sebelum saya tutup, itu tujuan. Jadi karena kita Islam, jadi tujuan ini tidak boleh salah. Tujuan kita menjadi rezeki ini, kalau kita tujuannya kaya, yang ada lelah dan kita nggak akan menikmati. Tujuannya harus benar. Kalau saya pribadi itu anak buah saya tekankan, tujuan kita mah ini benar-benar katakanlah untuk mengabdi kepada Gusti Allah yang secara syariat untuk kebaikan. Jadi usaha ini tidak untuk kaya ini efek daripada daripada kita tujuan itu. Karena kita pengen beri manfaat orang, akhirnya kita mendapatkan manfaat. Jadi efek ya, termasuk filosofi kita kalau customer itu kan filosofinya adalah kita jangan mengambil, tapi kita memberikan manfaat ke mereka. Jadi efeknya adalah, makanya anak buah saya itu tidak pernah saya ajarin jualannya ajarin dia punya permasalahan apa. Contoh sapinya diare, berarti selesaikan, terangkan tentang penyakitnya, syukur-syukur sampai selesai masalahnya, otomatis obatnya itu secara teknis akan ikut sendiri. Jadi terangkan tentang penyakit diare. Jadi tapi kalau kita, karena secara alamiah tidak ada orang itu suka mendengarkan bicara tentang kepentingan kita. Tapi orang itu akan suka ketika mereka disentuh kepentingan mereka. Kepentingan mereka apa, itu kita sentuh. Tapi memang sulit karena ini modern, tidak konvensional. Kalau konvensional itu ya itu tadi jadi salesman, itu konvensional, merayu orang apa memaksa, enggak, itu konvensional. Justru yang modern itu begini, yang modern itu sebenarnya menyentuh kepentingan orang, ya enggak. Kalau orang itu atau membukakan kepentingan orang, bapak itu produksi harus meningkat, ya. Makanya bapak pakannya butuh demikian. Akhirnya kalau hanya bicara obat tidak bisa, harus bicara integral. Makanya kembali harus butuh ilmu pengetahuan. Nah, kalau salesman butuhnya hanya menulis tentang obat, tentang produk. Tetapi kalau kita bicara mau katakanlah menjadi pengusaha, menjadi membantu orang, itu harus integral. Kita bicara tentang obat itu hanya sekian persen daripada porsi pengetahuan tadi. Jadi karena dia ini sapi diare, berarti kita harus tahu lengkap tentang masalah sapi diare. Kenapa diare? Bagaimana penanganannya? Apa obatnya? Baik hanya sebagian, mungkin hanya porsinya mungkin antara 10 sampai 30% bicara obat. Otomatis kenapa obatnya ini? Secara detail spesifik kita akan paham. Kenapa saya memilih sulfa? Oh karena memang pada kasus diare itu pada saluran pencernaannya banyak bakteri gram negatif. Otomatis kita akan tahu sendiri tentang obat diare tadi. Bakteri-bakteri adalah Salmonella, E. coli, Klebsiella dan sebagainya. Yaitu penyakit-penyakit tersebut memang paling peka adalah dengan preparat sulfadiasi. Contohnya seperti itu kan. Ya, kalau kemudian obat batuk itu obatnya karena faktor penyebabnya adalah karena defisiensi pakan dulu, karena pakannya rendah, kualitasnya kurang sehingga imunitas turun, sehingga ketika terinfeksi mudah klinis. Nah, kemudian setelah itu akhirnya faktor predisposisi lainnya adalah karena ternyata tingkat kelembapan tinggi, sinar matahari kurang masuk sehingga mikroba mudah berkembang sehingga akhirnya rentan. Nah, kemudian setelah itu ketika kurang sinar matahari, otomatis vaskularisasi pembuluh darah itu tidak lancar, pembuluh darah menjadi konstriksi sehingga mengakibatkan akhirnya suplai oksigen ini menjadi lambat, akhirnya metabolisme terganggu,
Hanya jantung harus memaksa untuk memompa lebih kencang untuk mensuplai oksigen sehingga menghambat. Kemudian otomatis secara fisiologi inspirasi oksigen juga menjadi terganggu secara sistemik. Kita akan paham seperti itu. Kemudian seperti apa eksudatnya? Eksudatnya ternyata masih encer. Oh ini belum infeksi bakterial, ini masih viral. Demam atau tidak dan sebagainya. Oh lihat moncong hidungnya. Oh moncong hidungnya kering. Oh, berarti ini sistemik. Berarti dia harus makan. Dia tidak makan karena demam. Jadi harus kasih turun panas. Nah, kemudian biar nggak terjadi infeksi sekunder, harus cari antibiotik. Apa antibiotik yang spesifik untuk katakanlah mikroba di saluran pernafasan? Oh ini banyaknya mikoplasma. Oh mikoplasma ini apa paling sensitif? Oh ini tirosin. Ya, contoh mohon maaf, orang sekarang baru jangan tirosin. Saya tahun 2004 sudah bikin tirosin. Nggak ada yang bikin tirosin. Hanya pantek yang bikin zaman itu. Tirosin itu Pak. Tahun 2000 bukan pantek. Apalah yang Belanda itu namanya apa? Kalau saya Daspam, hanya Daspam yang punya tirosin. Nah, karena dalam tanda petik mohon maaf gitu ya. Nah, Daspam karena lambat, hanya ada orang tertentu lah gitu yang memalsukan. Itu Daspam aja yang punya saat itu. Saya udah punya. Jadi orang Eropa itu cerdas. Saya mah benar selalu seiring bareng sama Eropa terus. Itu contoh tirosin paling ngaruh. Itu nggak ada, lokal nggak ada. Lokal itu nggak ada yang punya tirosin. Mungkin sampai itu jarang. Ya ketukutan baru ketukutan. Jadi kita selangkah. Kalau saya malam tuh bukan selangkah, 10 langkah lebih maju. Harus 10 langkah lebih maju, 10 langkah lebih maju gitu. Ya, dan kemudian yang kedua, kita tidak boleh melihat ke atas. Jadi kalau saya usaha maksimal, harapan harus minimal mungkin karena biar tidak kecewa dan harus adil cara melihat. Contoh saya mayor, saya tidak akan melihat Sandi. Kenapa? Ya itu secara alamiah saya tidak akan menang sama Sandi. Kenapa? Karena usianya saya lahir dia sudah lahir. Jadi kita harus sadar. Harus ada merangkaknya. Rata-rata orang usaha itu kalau untuk motivasi nggak apa-apa, tapi secara rasional. Kenapa? Oh iya sampai ketika 25 tahun dia berdiri seperti itu. Berarti kalau saya 2 tahun, insya Allah rasionya akan seperti ini. Kan seperti itu. Jadi kalau dunia ini melihat ke atas kita akan lelah. Tapi kalau usaha harus maksimal. Tapi hati mah tidak boleh melihat ke atas karena justru ini yang akan menjatuhkan orang-orang usaha. Yang menjatuhkan konsistensi. Itu contoh katakanlah nih, kita lagi merintis melihara sapi, belum untung-untung gitu. Melihat orang usaha kambing perah, wah ternyata menguntungkan kambing perah, dijual aja sapinya pindah. Itu pada semuanya sekolah harus dibayar kan. Nah, kemudian setelah itu kambing perah karena bapak berhasil melihat orang usaha domba adu harganya satu ekornya 30 juta. Nah, kan? Itu makanya harus integral tadi yang saya sampaikan tadi integral. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan 10% aja yang saya sampaikan, insya Allah berhasil dunia akhirat itu. Itu demikian. Juga ada kesalahan dari teknisnya itu. Biasa saya lagi deksa. Contoh kata tadi saya tutup teknis. Contoh tadi itu infeksi pernafasan. Obat itu jadi radang. Kalau radang itu kalau di awal radang itu ada reaksi imun. Jadi ya biarkan saja berjalan radangnya. Kalau kita kasih anti radang malah tidak benar. Ini kan ilmu. Jangan dikasih deksa dulu. Cukup penurun panas. Tapi kalau udah sampai purulen, eksudatnya sudah sampai kental, oh ini berarti udah infeksi sekunder. Udah lewat, artinya grafik infeksinya udah menurun. Nah, biar nggak ada infeksi, oh baru masuk deksa. Nah, ini dokter dan juga kadang mohon maaf, lagi kasus lagi klinik puncak juga disuntik deksa nggak kasih sembuh. Tahu kenapa kemarin COVID itu pada mati banyak? Ya, matinya itu sebenarnya bukan karena COVID, karena treatment yang salah. Contoh vitamin C itu kan untuk imunitas. Vitamin C itu untuk imunitas ketika kondisi sehat. Tapi ketika kondisi sudah sakit kasih vitamin C itu parah yang ada. Karena kondisi orang sakit itu pH darah itu asam. Ketika pH darah itu asam, darah pasti akan mengurut. Dikasih vitamin C tambah mengurut, pasti konstriksi. Itu salah. Nah, kalau untuk recovery benar. Kenapa udah recovery? Itu apa? Vitamin C membantu epitelisasi sel. Tapi kalau pada saat sakit
tidak boleh dikasih vitamin saat sakit. Kalau sebelum sakit silahkan. Itu setelah sakit. Ya, kalau sudah saat sakit itu ya memang obat-obat yang sifatnya untuk melaju metabolisme lebih bagus, bisa B1, B6, B12 seperti itu. Jadi makanya butuh ilmu pengetahuan. Nah, ketika katakanlah kita punya kompetensi, itu udah nasnya Gusti Allah. Derajatnya orang naik itu hanya karena iman dan ilmu pengetahuan. Nomor satu iman. Karena kalau orang nggak punya iman akan menjadi rendah lah, hina dina dirinya itu di mata Allah dan di mata manusia. Di mata manusia dulu sudah rendah. Kalau orang nggak punya iman, ya karena apa pasti akan menjual dirinya, bukan menjual imannya, menjual dirinya itu sebenarnya. Sebenarnya kalau orang yang itu kan karena menjual dirinya, bukan menjual iman. Nggak punya iman apa yang mau dijual? Jadi contoh mohon maaf, alim ulama yang katakanlah menjual ayat, menjual pembenaran itu kan dia mah bukan menjual iman, itu menjual dirinya, ya, menjual agama dan menjual dirinya. Kalau iman nggak akan menjual seperti itu. Gitu ya. Yang kedua punya ilmu pengetahuan. Kalau punya ilmu pengetahuan pasti punya kompetensi kan, punya kompetensi itu menjadi magnet. Itu hukum alam. Orang punya pengetahuan apa contoh dukun. Dukun itu biarpun bocah gunung karena orang meyakini punya ilmu pengetahuan. Dikejar, pakai susah juga dikejar ilmu pengetahuan. Ulama juga sama kan, alim ulama itu biarpun maaf dia nggak action, dia hanya pakai sarung sama pakai kopiah, hanya duduk manis, tetap dia dikejar orang karena dia nggak bisa dipungkiri. Segimana juga dia terharu orang punya ilmu pengetahuan itu, apalagi udah punya ilmu pengetahuan dia diamalkan. Kemudian nyatanya hanya ya mohon maaf rata-rata kan misalnya kelemahan agamawan kita, ya biksu, ya pendeta, ya kiai, gitu kan. Itu rata-rata kan cenderung tidak bergerak secara fisik. Padahal kalau di agama Islam tidak, semuanya fisik, harus fisik. Nah, kanjeng Nabi itu kan badannya kekar. Suspek ketika perang Uhud itu kan kanjeng Nabi itu kan melindungi semua sahabatnya di depan, jadi artinya ya kuat, jadi orangnya kuat secara fisik, tidak lemah. Jadi ini yang saya bangun untuk anak-anak muda. Jadi demikian, jadi gambaran mental, kemudian gambaran pasar, kemudian gambaran teknis pola pikir kami ya, dalam cara berbisnis itu seperti itu. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya dan bagi siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.